Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Anak soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar SBDP tema 9, yaitu subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Baik anak-anakku semua, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang persiapkan bukunya ya, buku dan alat tulisnya. Yang pertama, marilah kita pelajari subtema 1, yaitu tentang tangga nada. Simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar SBDP tema 9, subtema 1, tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Contohnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 nada yang berbeda dalam satu oktav. Sedangkan tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada yang berbeda dalam satu oktav. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri lagunya bersifat riang gembira. Lagunya bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, memiliki interval atau jarak nada 1-1,5, 1-1,1,5. Sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada la, memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1-1,5, 1-1. Tangga nada minor dibedakan menjadi 3 jenis, minor asli, minor harmonis, dan minor melodis. Tangga nada minor asli merupakan nada-nada pokok yang belum mendapat nada sisipan. Tangga nada minor harmonis adalah tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Pada saat turun, jaraknya tetap sama. Sedangkan tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli dengan nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras. Pada saat turun, nada ke-6 dan ke-7 diturunkan setengah laras. Contoh lagu dengan tangga nada mayor, Air ciptaan Yanti dengan tempo sedang. Contoh lagu dengan tangga nada minor, Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki dengan tempo lambat. Ayam dan Lapeh ciptaan Nonem dengan tempo moderato. Lagu berjudul Gugur Bunga dan Ayam dan Lapeh termasuk lagu bertangga nada minor. Lagu tersebut jika dinyanyikan menimbulkan perasaan sedih. Lagu Gugur Bunga dinyanyikan dengan tempo lambat untuk menunjukkan dan menegaskan ekspresi kesedihan. Sementara itu, lagu Ayam dan Lapeh dinyanyikan dengan tempo moderato atau sedang. Meskipun demikian, ungkapan kesedihan tetap terlihat dari lirik lagu tersebut. Isi lagu Gugur Bunga yaitu tentang ungkapan kesedihan karena gugurnya pahlawan bangsa. Sementara itu, lagu Ayam dan Lapeh berisi ungkapan kesedihan karena kehilangan sesuatu yang berharga.
Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang terdiri atas 5 nada. Tangga nada pentatonis dibedakan menjadi 2, tangga nada pelok dengan nada do mi fa sol si, dan tangga nada slendro dengan nada do re mi sol la. Contoh lagu dengan nada pelok: Sue Ora Jamu ciptaan R.C. Harjo Subroto dengan tempo moderato. Contoh lagu dengan nada slendro, lagu yang berjudul Lir Ilir, lagu daerah Jawa Tengah dengan tempo andante. Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Contoh alat musik melodis misalnya seruling atau recorder dan pianika. Seruling atau recorder dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts pianika. Yang kedua, mari kita pelajari subtema 2, yaitu tentang pola lantai. Simak kembali ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar SBDP tema 9, subtema 2, pola lantai. Coba kalian perhatikan pola lantai berikut ini. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola garis dasar pada pola lantai ada 2 macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan pola garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Pola lantai garis lurus meliputi horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola lantai garis lengkung meliputi lingkaran atau melingkar, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang, dan lain-lain. Perhatikan contoh bentuk pola lantai berikut. Ini merupakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Ini merupakan pola lantai horizontal. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Gambar ini merupakan pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri. Sedangkan ini adalah pola lantai melengkung. Penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat atau tari tradisi yang memberikan kesan lemah dan lembut. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat dan menyimak video subtema 1 dan subtema 2. Sekarang mari kita melihat dan pelajari subtema 3, yaitu tentang karya seni rupa kreasi daerah. Simak baik-baik videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar SBDP tema 9, subtema 3, karya seni rupa daerah. Perhatikan beberapa karya seni rupa daerah berikut.
batik, gerabah, dan ukiran kayu. Karya seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa dua dimensi. Contohnya karya tekstil meliputi kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa tiga dimensi meliputi ukiran kayu, keramik, patung, dan lain-lain. Karya seni rupa daerah bercorak tradisional, biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Motif seni rupa masyarakat pesisir: ikan, gelombang laut, karang, kapal. Sedangkan motif seni rupa masyarakat pegunungan, buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Ciri-ciri karya seni rupa daerah: bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Terdapat dua macam fungsi karya seni rupa daerah, fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual, media mengekspresikan jiwa dan emosi, mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, ataupun marah. Media mengekspresikan cita-cita, watak, bentuk, corak bahan, dan pandangan hidup. Fungsi sosial, media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, dan media keagamaan. Terdapat dua jenis seni rupa daerah, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contohnya lukisan dan patung. Sedangkan seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan, contohnya batik, ukiran, kayu, dan gerabah. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta, tetapi banyak pula terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Kalian dapat membuat batik jumputan di rumah dengan alat dan bahan sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan. Ikat kain dengan berbagai alternatif. Celupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti pada gambar. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua. Yang pertama batik klasik, yaitu batik dari Surakarta dan Yogyakarta. Batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Yang kedua batik pesisir. Batik pesisir telah banyak terpengaruh dengan budaya asing. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing.
Motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh motif grompol pada batik Yogyakarta dan motif Sidumukti dari Surakarta. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua, nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga, bironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Yang keempat, nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Contohnya, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan. Motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut dengan motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Membuat batik dengan teknik perintangan. Siapkan alat dan bahan. Membuat pola gambar pada kain. Menutup bagian gambar dengan lilin. Menyiapkan larutan untuk merendam kain. Mencelupkan dan menghilangkan lilin atau disebut pelorotan. Hasil jadi kain batik dengan teknik perintangan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi video SPDP tema 9, yaitu subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.